Ya, masuk. Oke, oke. Dalam episode kali ini, kita akan mengajak pemirsa Agropolitan Televisi untuk berwisata ekstrim bareng komunitas off-road Tromaya atau Troopers Malang Raya. Tromaya itu singkatan dari Trooper Malang Raya. Jadi meliputi dari Malang, Surabaya, Pasuruan, Batu termasuk wilayah itu digabung sehingga dijadikan Tromaya karena anggotanya dari beberapa teman itu. Kalau mulai kapan? Kurang lebih tahun 2009 saat kita mulai dari pertama untuk mengumpulkan teman-teman yang punya trooper khususnya, tapi akhirnya menyebar ke memakai mobil yang lain, tapi dari lingkup Tromaya. Sejak pagi hari, kami mempersiapkan segalanya agar perjalanan kami menjelajahi hutan Luk Songo, Pantai Bakung, Kabupaten Malang berjalan lancar. Rekan-rekan dari Tromaya tak kalah sigap setelah memastikan kondisi mobil dalam keadaan baik dan siap untuk menempuh perjalanan panjang. Dan semua perbekalan yang dibutuhkan sudah tertata rapi. Firman, Ketua Tromaya, memimpin doa dan menjelaskan rute yang akan ditempuh oleh tim. Jangan sampai kehadiran kita di sana justru malah mengganggu. Sebisa mungkin kita harus bersikap dengan adab yang baik kepada masyarakat dan kepada pengguna jalan yang lainnya. Baik, kalau gitu kita mulai dengan doa bersama dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan perjalanan kita ini dan memberikan kegembiraan di hati-hati masing-masing kita. Berdoa mulai. Tromaya. Jarak dari pusat kota menuju lokasi yang akan ditempuh sepanjang 70 km dan membutuhkan waktu kurang lebih 3 hingga 4 jam perjalanan. Nanti kita berhenti di pom bensin panjang yang terakhir yang biasanya itu. Nutrisari. Orang muni. Jadi ini masuk angin, artinya di saluran bahan bakar itu ada udaranya, mungkin ada sedikit kebocoran sehingga suaranya nggak mampat. Mudah-mudahan bisa segera teratasi. Dan karena medan yang akan dijelajahi merupakan daerah perbukitan dengan tanah berlumpur karena guyuran hujan, kondisi kekerasan tekanan udara roda kami atur sedemikian rupa agar cengkraman roda pada tanah lebih kuat. Ini karena saya pakai ban 17, jadi kita nggak berani untuk terlalu rendah tekanan udaranya, karena biasanya kotoran atau kayu akan masuk dari sela-sela antara velg dengan ban ini dan menyebabkan kempes di trek. Jadi daripada merepotkan, lebih baik
kita pakai tekanan yang tidak terlalu rendah. Guna memperlancar perjalanan, kami melibatkan warga lokal sebagai guide dan penunjuk jalan. Peran guide ini sangat penting sebagai orang yang mengerti kondisi medan, struktur tanah, dan juga tak kalah pentingnya sebagai penghubung dengan warga lokal dan juga pihak keamanan setempat. Dibutuhkan nyali yang tinggi untuk bisa menuju Kondang Bandung karena jalan terdekat dari Donomulyo harus melalui hutan jati. Mobil atau motor biasa tidak bisa mendekati ke bibir Kondang, hanya mobil dengan spesifikasi off-road dan juga motor trail yang bisa masuk kawasan ini. Lepas dari desa terdekat, jalan mulai habis hanya menyisakan jalan-jalan setapak bekas rute petani setempat. Kawasan hutan di sekitar Pantai Kondang Bandung dan Pantai Bakung ini merupakan kawasan konservasi yang dijaga oleh Perhutani Kabupaten Malang. Woi, api trage yuk. Ayo. Menuruni bukit dengan jalan merambat karena ketinggiannya sangat curam menjadi menu utama kami selanjutnya. Apalagi jalan banyak bebatuan putih seperti karang yang licin, rawan terpeleset jika tidak hati-hati. Dari Bukit Hutan Jati menuju dasar Kondang Bandung memang tak terlalu jauh, sekitar 200 meter saja. Namun karena curam, membuat kami harus lebih ekstra hati-hati. Kami juga harus mampu memaksimalkan rute yang ada agar tidak merusak pohon maupun tanaman padi milik warga setempat. Om, pas ambil kanan. Ya, masuk. Oke. Dianu kiri, Om. Masuk. Oke, lancar, Om, pas masuk. Ren sini. Untuk memudahkan kita komunikasi sama driver dan untuk menghemat energi daripada teriak-teriak, ada sedikit trik-trik kode-kode yang harus kita ketahui secara standar. Misal nih, untuk ngulur, jarimu arahkan ke bawah. Untuk berhenti, kalau untuk tarik, arah ke atas. Kemudian kalau ini kan tinggal sedikit lagi, begini kodenya. Ya, oke ya. Jempolnya mana, Han? Oke, siap, Kak. Setelah menempuh perjalanan panjang dari pusat kota Malang, rasa lelah kami terbayarkan dengan keindahan pasir hitam putih khas Muara di Pantai Kondang Bandung. Karena sulitnya medan yang harus ditempuh membuat kawasan pantai ini jarang dikunjungi orang, sehingga keindahannya masih sangat alami. Salah satu kekuatan daya tarik Kondang ini adalah keberadaan pasir besi yang menyebar di sepanjang pantai sekitar 500 meter. Hamparan pasir yang cukup luas membuat adrenalin kami menyala, membuat kami ingin bersenang-senang dengannya. Terlebih, adanya sungai yang mengalir di sela membuatnya semakin sempurna. Namun sayang, gerimis yang mulai datang tanpa diundang membuat kami harus menyudahi kesenangan di pasir Pantai Kondang Bandung
dan mulai mencari lokasi yang tepat untuk mendirikan tenda dan bermalam. Kami mulai melintasi hutan jati di sekitar pantai untuk mencari spot terbaik. Hutan yang masih cukup asri dengan banyaknya pohon membuat kami harus ekstra hati-hati dalam menentukan rute mobil agar tidak merusak pohon dan terjebak dalam kubangan lumpur. Atas petunjuk guide lokal, kami menemukan spot untuk bermalam yang cukup indah. Berada di atas bukit dikelilingi semak-semak hutan dengan pemandangan langsung mengarah ke pantai selatan, membuat tempat ini laksana di kisah-kisah yang ada di dongeng. Alhamdulillah, kita sekarang sudah tiba di Pantai Bakung. Ini namanya Pantai Bakung. Perjalanan tadi cukup lancar, bahkan kita sedikit lebih cepat daripada perkiraan. Karena memang kebanyakan sungai-sungai atau alur-alur air yang biasanya ada, ini tadi kering sehingga kita bisa lewat dengan sangat mudah. Ada beberapa insiden, yaitu misalkan pintu yang insiden kecil sih, pintu kena pohon ya, karena saking asiknya kita bercanda di dalam mobil sampai hilang konsentrasi. Tapi selebihnya alhamdulillah semua lancar sampai di sini, alhamdulillah. Tak buang waktu lama, kami langsung memutuskan untuk mendirikan tenda di antara jajaran mobil sebagai penangkis dinginnya angin laut. Ini kita sekarang sedang bikin awning untuk kita bermalam di sini malam ini. Mudah-mudahan cuaca juga cukup bersahabat. Rencananya kita akan bikin beberapa masakan yang asik-asik di sini, bikinan dari Chef Ahmad. Kemudian setelah itu besok pagi insya Allah kita akan lanjut lagi ke tempat berikutnya. Seakan berlomba dengan munculnya matahari, kami pun langsung mengemasi tenda dan memulai aktivitas pagi. Silakan. Selesai. Cukup semangat ya. Semangat Tromaya hari kedua. Tromaya 2. Tromaya 2.
Guyuran hujan semalam benar-benar membuat tanah di hutan Luk Songo menjadi lengket, licin, dan berlumpur. Namun hal itu seakan menjadi penyemangat kami untuk menaklukkannya. Pohon-pohon besar dan rapat menyambut kehadiran kami. Jeep-jeep kami pun menunjukkan keahliannya menerobos medan yang mungkin bisa dikatakan mustahil untuk dilewati. Manuver dari mulai menerobos lumpur, berendam di genangan air, menanjak, menikung, melewati semak-semak, melewati medan tidak rata dengan kecepatan tinggi, berjalan dengan kecepatan tinggi dengan sisi jeep dimiringkan lebih dari 45 derajat, dan masih banyak manuver seru lainnya. Di dalam hutan sudah terdapat rute-rute yang harus kita lewati yang tertata secara alami. Peran guide lokal ini sangat vital dalam melakukan trekking menentukan rute agar mobil tidak terperosok atau bahkan terguling. Hutan di sekitar Pantai Kodang Bandung dan Pantai Bakung ini dikenal sebagai hutan Luk Songo oleh komunitas off-road karena sulitnya medan yang harus melewati sungai berkelok dan sebanyak 9 kali anak sungai. Alas, alas. Hei. Dirim. Ada apa? Sehabis menyusuri sungai, kami pun diharuskan untuk melewati hutan jati dengan lintasan menurun tajam dan menanjak. Terlebih, kondisi tanah yang gersang membuat daya cengkram memegang ke tanah kurang maksimal.
Keluar area hutan menjadi titik perpisahan kami dengan hutan Luk Songo dan Pantai Indah Kondang Bandung dan Pantai Bakung. Jelajah kami bersama Tromaya berakhir sampai di sini. See you next time.